atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini komunitas Madat berkolaborasi dengan Klub Studi Buku akan mengadakan diskusi dengan tema demokrasi. Sebentar. Dengan tema demokrasi berbasis patronase dengan pemateri Pak Wawan Sobari, SIP MA/PhD selaku dosen Fakultas dosen program studi Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Wawan Sobari, SIP MA/PhD dengan riwayat pendidikan S1 Universitas Bandung, S2 Institute of Social Studies ISS Den Haag Belanda, dan S3 Flinders University of South Australia. Untuk pengalaman penelitiannya, pada tahun 2017, budaya Jawa, kepemimpinan dan praktik kewirausahaan politik desa dengan studi kasus di Desa Sukowetan, Kabupaten Trenggalek. Lalu pada tahun 2016, variabel antidotum money politics dengan menguji kontribusi marketing politik dan identifikasi partai dengan kasus pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu tahun 2017. Untuk pengalaman artikel ilmiah dalam jurnal, yaitu Anud Group in the Voting Process, The Neglected Explanation of Javanese Voters, Preliminary Findings, Southeast Asian Studies, untuk pengalaman penyampaian makalah secara oral pada pertemuan atau seminar ilmiah, di mana beliau pernah menyampaikan dalam seminar internasional kewirausahaan sosial politik dan International Conference on Democracy and Accountability. Untuk pemaparan materinya, monggo dipersilakan Pak Wawan Sobari, dimulai sekarang. Oke, terima kasih moderator. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba ini share screen ya. Oke. Oke, sudah nampak ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada saya terkait dengan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi saya tema diminta adalah tentang demokrasi berbasis patronase. Jadi kebetulan ini sebenarnya memang bagian dari studi saya dulu ketika S3, meskipun saya juga kemudian banyak menulis terkait dengan ini, terutama di artikel-artikel ringan ya di Kompas dan di koran Tempo. Nah, jadi saya memberi judul dalam presentasi saya adalah Powered by Patronage. Jadi seperti iklan-iklan ini ya, iklan-iklan
semacam apa ya, kayak link-link digital misalnya, powered by Google. Nah, ini sebenarnya sama juga. Jadi saya terinspirasi dari sana bahwa demokrasi itu kemudian ternyata bisa bekerja, salah satunya dalam konteks demokrasi lokal, terutama di Indonesia, itu adalah didukung atau digerakkan oleh patronase. Ya. Nah, apa sih sebenarnya patronase? Ya, kalau dalam konteks kita, gitu ya, dalam konteks ini, ada banyak artikel. Jadi pembicaraan tentang patronage ini kemudian menjadi sangat ramai, ya, terutama ketika Indonesia mulai memasuki era demokrasi liberal. Ya. Jadi sejak tahun 99 ketika keran demokrasi dibuka, mulailah ya setidaknya di dalam pemilu. Ya. Nah, banyak karya yang mengulas ini. Ya. Jadi ini kebetulan karyanya dari Edward Aspinall ini keluar, yaitu sebulan sebelum saya melakukan submission, pengiriman artikel ini disertasi saya waktu itu, gitu ya. Nah, jadi pasca pemilu 2014, ya, kemudian kok saya pikir kesimpulan saya relatif sama antara riset saya, disertasi saya dengan yang ditulis oleh Edward Aspinall. Jadi ini hampir mirip sebenarnya, hampir bareng. Jadi dikeluarkan publish Oktober 2014, sementara saya sebelum saya Desember awal ya submission untuk disertasi waktu itu. Ya, nah kita lihat juga sama kemudian di publikasi-publikasi berikutnya, ya dari World Balance Score juga jelas kita lihat tentang bagaimana dia mengatakan sebagai Indonesian patronage democracy. Jadi ini menjadi istilah yang kemudian banyak dipakai begitu ya dari Indonesianis. Nah, yang lain juga sama. Nah, saya kemudian menerbitkan disertasi ini dengan judul Patronage Driven Democracy, sebagaimana juga itu sebenarnya menjadi judul dari disertasi saya waktu itu, Patronage Driven Democracy. Ya, cuma subjudulnya aja yang berubah. Kemudian kita lihat yang juga publikasi-publikasi 2019, 2020 misalkan ya dari Aspinall dan Baron Scott, Demokrasi for Sale. Jadi bukan satu-satunya judul dengan Demokrasi for Sale ini, sebenarnya juga penulis sebelumnya sudah ada begitu ya. Nah, tapi dengan melihat perilaku atau melihat koneksi antara elections, clientelism, and the state in Indonesia, ya, negara. Kemudian dari Burhanuddin Muhtadi misalkan disertasinya juga kemudian dia publish ya vote buying in Indonesia. Jadi dia melihatnya sebagai perilaku jual beli suara ya. Dia menulis tentang mekanisme ya electoral bribery. Jadi itu penyuapan politik. Jadi dalam bahasanya dia sebagai penyuapan politik. Nah, dari banyak ini, termasuk dari studi saya, gitu kan, saya mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai patronase itu kemudian apa, atau patronage itu kemudian apa. Dari berbagai riset kemudian, terutama yang berbasis riset saya mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai patronage itu sebenarnya kalau saya dengan bahasa saya itu mengatakan sebagai politik imbal balik. Nah, jadi politik imbal balik. Nah, politik imbal balik dalam hal apa? Terutama ketika ya seseorang itu memberi kepada calon pemilih itu bisa uang, bisa barang, ya, atau juga bisa, kalau saya menyebut di dalam buku ini adalah sebagai direct policy output, ya, jadi manfaat langsung kebijakan, ya, yaitu berupa apa? Ya, dia tadi bisa barang, ya, bisa uang, ya,
atau bisa juga direct policy output, ya, nilai manfaat kebijakan yang langsung bisa dirasakan, seperti bikin jalan rabat jalan kalau di pedesaan gitu ya, itu akan diingat. Nah, tetapi ada kemudian embel-embel di belakangnya gitu kan, in exchange for food, ya, dalam pertukaran dengan suara gitu kan. Nah, jadi saya menyebut dengan istilah politik imbal balik, yaitu ketika seorang kandidat atau seseorang itu menanamkan budi baik di awal, ya, dengan kemudian berharap nanti imbalan dukungan suara, ya, baik itu kalau di dalam prakteknya bukan hanya dukungan suara, bahkan bisa jadi juga untuk mencegah tidak memilih, tidak datang ke TPS, gitu ya. Nah ini oke. Nah selanjutnya, nah ini sebenarnya kemudian praktek kemudian patronase ini kemudian muncul di dalam praktek pilkada, terutama itu muncul dalam 3 wajah, yaitu wajah populisme, ya, strategis, ya, strategi yang menekankan kepada mendorong, ya, kebijakan-kebijakan dan aktivitas yang populer dari seorang petahana terutama. Kemudian rivalry atau rivalitas, ya, yaitu kapasitas atau kapabilitas untuk support, ya, mengelola, ya, dukungan dan opposition, baik dari formal maupun informal actors, ya. Kemudian tangibility adalah kemampuan untuk deliver tadi, ya, menyediakan tangible policy output, ya, untuk siapa? Untuk electorate atau untuk voters, ya, dengan membangun tangible infrastructures or distributing goods, ya, that will support the incumbents elections. Jadi dengan bangun infrastruktur maupun mendistribusikan barang, gitu ya. Seperti apa, gitu ya? Seperti, ya, sembako dan sebagainya. Itu yang kemudian praktek yang saya temukan. Nah, kenapa kemudian demokrasi itu patronase ini bisa dilihat dalam hal apa sebenarnya, gitu kan? Nah, atau kemudian di dalam prakteknya sebenarnya bisa jadi juga sebenarnya patronase itu adalah sebenarnya praktek yang tidak terukur, tetapi sebenarnya itu dilakukan, ya. Nah, di dalam konteks demokrasi Indonesia, saya mengatakan bahwa sebenarnya ada kesenjangan demokrasi. Kesenjangan demokrasi itu terutama di dalam hal pengukuran demokrasi, ya. Nah, kita lihat misalkan sebenarnya, gitu ya, indeks demokrasi Indonesia itu dalam 11 tahun terakhir itu trennya kan naik, ya, trennya bagus, ya, meskipun di awal-awal mengalami penurunan, tapi sebenarnya trennya itu secara keseluruhan adalah naik, dan tahun 2019 adalah skor tertinggi, ya, meskipun ini masih terkategori sedang. Jadi positif, ya, rata kenaikannya 0,69 poin per tahun, ya, 0,9 poin indeks per tahun. Nah, tetapi di dalam prakteknya kemudian kita lihat bagaimana kemudian dalam jajak pendapat. Nah, ini yang terbaru, yang membahas tentang ini, misalkan, ya, kita lihat bahwa demokrasi itu walaupun tidak sempurna dianggap sebagai sistem terbaik. Trennya bagus, tetapi tren terhadap kepuasan demokrasi itu ternyata masih tidak sebaik demokrasi sebagai sebuah pilihan, ya, sistem terbaik. Jadi masih 50%-an, ya, terakhir 53%. 53,0% kepuasan publik terhadap demokrasi. Gitu. Jadi meskipun tren sebagai sistem pemerintahan itu dikatakan naik, tapi kepuasannya sebenarnya masih di bawah tadi, ya, demokrasi sebagai sistem terbaik meskipun banyak kekurangan. Nah, apa yang berkontribusi terhadap kinerja demokrasi? Terutama tidak bekerjanya dengan baik demokrasi. Salah satunya adalah rendahnya kinerja lembaga demokrasi. Ya,
Nah, di sini yang dua lembaga yang dinilai selalu berada pada posisi paling bawah, ya 3 lah misalkan, yaitu Parpol, kemudian DPR dan DPD. Itulah, ya. Ini saya tidak tahu, ya. Yang jelas KPK peringkatnya udah turun, ya. Dari sebelumnya selalu di posisi ke-1, posisi kedua, sekarang KPK berada di posisi ke-4. Ya, ini juga salah satu bentuk gitu kan bahwa memang ada efeknya begitu ya terkait dengan upaya-upaya pelemahan KPK itu gitu. Nah, terus kemudian juga kenapa dikatakan bahwa kepuasan itu juga menjadi satu persoalan terhadap demokrasi, itu karena salah satunya memang kita lihat bahwa keterikatan terhadap partai politik atau di dalam ilmu politik menyebutnya sebagai party ID, kedekatan psikologis, loyalitas dari seseorang terhadap partai itu trennya turun. Bahkan di 2014 saya masih ingat, saya nulis bareng dengan Burhanuddin Muhtadi di jurnal politik, jurnal penelitian politik punyanya LIPI. Itu di situ Nur Burhanuddin mengatakan bahwa pada tahun 2014 itu masih sekitar 13%-an angka party ID ini. Tapi kita lihat di 2021 hanya tinggal 6,8%. Ya, hanya tinggal 6,8% orang yang merasa dekat dengan partai politik. Nah, artinya apa? Bahwa memang partai politik itu tidak bisa menjadi semacam andalan. Ya, nah artinya ada paradoks. Paradoks, ada kesenjangan antara indeks demokrasi yang katanya naik, tetapi di sisi lain sebenarnya hasil survei menunjukkan sebuah perbedaan. Ya, nah faktornya apa? Nah ini yang kemudian coba saya tulis atau saya catat itu adalah satu. Jadi karena sebagai sistem pemerintahan yang dikatakan terbaik meskipun banyak kelemahan tadi, demokrasi masih banyak diselewengkan. Ya, diselewengkan ya banyak, misalkan menjadi political predatory politik dan sebagainya. Ya, praktek-praktek politik predator, ya. Bahkan yang terbaru ini kalau kalian membaca judul bukunya Backsliding, ya, dari riset di 16 negara dari Kaufman, dari Haggard dan Kaufman, bukunya luar biasa bagus. Tapi saya mengkritik juga dari apa yang dikatakan oleh Haggard dan Kaufman tentang polarisasi politik sebagai salah satu yang menyebabkan kemunduran demokrasi. Saya punya sudut pandang berbeda melihat di Indonesia itu bukan sekedar sebagai sebuah polarisasi politik, tapi itu lain hal, gitu ya. Kemudian adanya paradoks antara aspek formal dan informal di dalam pengukuran kinerja demokrasi. Ya, praktik dan peran aktor informal inilah yang justru sebenarnya luput dari penghitungan, ya, dari pengukuran indeks demokrasi Indonesia. Nah, ini ada aktor, ada praktek informal yang itu tidak diukur. Teori konsolidasi yang dipakai oleh indeks demokrasi Indonesia maupun indeks-indeks yang lain seperti oleh Freedom House, ya, itu kelemahannya adalah mereka terlalu menekankan kepada aspek formal. Padahal demokrasi bekerja tidak sekedar oleh faktor-faktor formal, tetapi juga ada faktor informal. Kalau dalam ilmu politik dikatakan sebagai new institutionalism. Ya. Institusi itu tidak hanya terdiri dari rules, tetapi juga di situ ada practices dan juga ada naratif. Demokrasi indeks, nah prakteknya kemudian saya mengatakan dengan istilah demokrasi indeks, bukan indeks demokrasi, tapi demokrasi indeks. Kenapa? Karena pileg dan pilpres kita masih dibayangi oleh praktek kasat mata, ya, patronase politik dan mobilisasi pemilih, di mana aktor, kepentingan dan praktek politik informal itu jadi ganjalan serius menuju konsolidasi demokrasi atau menjadi demokrasi yang sejati dalam pengertian liberal, ya. Oke. Kemudian selain dari kesenjangan pengukuran demokrasi, saya yang mengatakan kedua bahwa untuk menunjukkan patronase di Indonesia itu yang kemudian menjadi bahan bakar dari bekerjanya demokrasi di Indonesia adalah dari logika keterpilihan petahana atau incumbent.
di dalam pilkada. Ya, incumbent bisa menang itu bukan semata karena dia berprestasi. Nah, inilah yang kemudian sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa inilah kemudian yang menjadi faktor yang mendorong incumbent itu menang. Ya, saya pernah tulis juga di jurnal Politik Indonesia, ya, bahwa faktor keunggulan, kompetitif, populisme, dan aspek-aspek konkret keluaran kebijakan tidak cukup incumbent untuk menang. Tetapi yang paling penting adalah kemampuan memainkan politik partikelir atau politik partikularisme melalui transaksi insentif material di antara para elit lokal. Ya, kemudian praktek politik informal itu membuat incumbent berhasil di dalam mengelola oposisi yang saya katakan tadi, rivalry tadi. Ya, nah, jadi bahkan hasil riset saya menemukan bahwa soliditas dukungan para elit lokal itu bisa menahan serangan politik uang. Ya, nah, jadi itu dari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi perilaku memilih. Ya, jadi kalau tadi yang pertama dari kesenjangan demokrasi kita lihat antara formal informal, pengukuran yang formal tapi prakteknya informal. Kedua dari logika keterpilihan incumbent melihatnya. Ketiga dari di dalam praktek perilaku memilih. Saya menganalogikan perilaku memilih di Indonesia, terutama di politik lokal itu sebagai politik cepat saji, politik makanan cepat saji atau fast food politics. Ya. Nah, itu menunjukkan tentang bagaimana pemilih itu tidak refleksif, gitu ya. Sebentar, Mas. Sebentar ya. Ini ada di luar ada orang. Nah, ini adalah fast food mentality. Jadi mentalitas fast food. Jadi
kata Schlosser, dia katakan bahwa fast food mentality itu sebenarnya satu adalah bahwa ingat fast food itu sebenarnya adalah targetnya untuk anak-anak gitu ya. Jadi mereka betul-betul menekankan marketingnya itu untuk anak-anak. Jadi jangan, kalau kita suka fast food ya berarti kayak kekanak-kanakan gitu ya bahasa sederhananya. Kemudian orang itu punya alasan membeli fast food. Itu kenapa? Karena dia rasanya itu enak, kemudian tidak terlalu mahal dan juga nyaman. Ya. Nah, maka orang biasanya cara berpikirnya adalah tidak berpikir panjang, kemudian mereka tidak juga memikirkan dari mana asalnya makanan itu datang, bagaimana itu dibuat, kemudian apa kemudian efeknya terhadap komunitas di sekitar mereka, gitu kan? Nah, maka kata Schlosser mengatakan just grab their tray of the counter, find a table, take a seat, unwrap the paper, and dig in. Jadi ya perilaku fast food mentality itu seperti itu. Jadi dia tidak berpikir, istilahnya adalah tidak berpikir panjang, tidak berpikir matang-matang. Ya, pokoknya kelihatan menarik, kemudian tidak banyak pertimbangan, ya, cari meja, duduk, kemudian buka, ya, pack-nya, langsung kemudian dig in, makan saja sudah. Jadi itu adalah fast food mentality. Nah, perilaku memilih kita sebenarnya dalam tanda petik banyak terjadi seperti ini. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya fast food mentality itu kemudian lebih mengatakan sebagai voter yang refleksif, tetapi mereka tidak voter yang rasional. Ya, memang rasionalitas itu tidak mudah, ya. Jadi refleksif itu beda dengan rasional dalam arti rasional yang menghitung masa depan kebijakan, masa depan kepemimpinan, tidak sampai ke sana, ya. Tetapi mereka adalah particular in nature, ya. Jadi itu adalah considering pragmatic benefit of policy output. Jadi lebih hanya mempertimbangkan manfaat pragmatis, ya, dari output kebijakan seperti tadi, ya, yang hanya kelihatan, pokoknya tangible. Kemudian rational boundedness, mereka terbatas, terblok, ya, rasionalitasnya itu sudah tertutup, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat informasi yang cukup tentang informasi tentang kebijakan dan juga incumbent performance. Nah, jadi analogi fast food politics itu tadi saya katakan itu adalah dia satu refleksif itu quick to judge without much thought. Jadi mereka itu cepat menjustifikasi tanpa banyak berpikir, ya, lebih didasarkan kepada policy output yang superficial, yang kelihatan nampak di luarnya saja, ya, not visible, kelihatan, noticeable, ya, kemudian short term benefit. Dan kedua adalah eye-catching appearance, the importance of personal marketing and personalization of policy output. Jadi ya ini saja yang kelihatan. Jadi yang kelihatan dia itu kalau orang Blitar nyebutnya blater misalkan, ya. Kelihatan blater itu ya sudahlah, pokoknya dipilih, gitu kan, ya, atau orang-orang di Mataraman sana, gitu kan, di wilayah Mataraman blater, gitu ya. Kalau orang Madura nyebutnya orang sai, gitu kan, nah itu sudah eye catching evidence itu, seperti itu, gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian money politics. Nah ini juga praktik money politics atau praktik kalau tadi nyebutnya electoral bribery, ya, ternyata juga efektif, ya, untuk mempengaruhi pemilih yang tidak kritis, ya. Nah, jadi saya menemukan memang di wilayah-wilayah yang itu cenderung slum, ya, kemudian menengah ke bawah, terutama ya bawah lah sebenarnya pendapatannya dan segala macam ini jadi mirip-mirip teori kelas gitu, melihat bahwa money politik cukup efektif meskipun sebenarnya tergantung besarnya juga, tapi di wilayah yang pendidikannya relatif baik itu biasanya money politics tidak efektif. Itu pernah saya temukan di dalam riset saya. Nah, meskipun demikian sebenarnya saya menemukan juga di Pilkada serentak 2015 terutama di 2020 kita melihat
Meskipun di 2020 menjadi semakin kecil sebenarnya ruang-ruang eksentrik, ruang-ruang unik dari pilkada ini. Ya. Jadi semakin artinya apa? Bahwa sebenarnya di tengah menguatnya praktek patronase sebenarnya masih ada ruang-ruang di mana pemilih itu masih ada yang punya kepedulian. Memilih pemimpin yang memang kandidat pemimpin yang memang bagus, gitu ya. Nah, saya kemudian menggunakan istilah the misfit democracy. Saya ambil sebenarnya ini bukan istilah saya, gitu ya. Di mana ini adalah salah satu bentuk fenomena demokrasi ganjil, ya, di mana dia menawarkan sudut pandang yang lebih optimis terhadap demokrasi Indonesia. Ya. Masih ada jalan bagi kuatnya praktik, jalan keluar ya dari praktik kuatnya politik otoriterisme pasca pilkada. Ya. Jadi beberapa kepemimpinan, meskipun tanda petiknya Nurdin Abdullah di Bantaeng kemudian terbukti bahwa ketika jadi gubernur dia tidak kuat, gitu ya. Akhirnya pragmatis politiknya keluar, gitu ya. Tapi diakui bahwa beliau adalah sebenarnya orang yang berprestasi bagus, bisa membangun Bantaeng, gitu ya. Dari yang tadinya daerah yang tidak begitu maju ya menjadi maju, misalkan. Seperti juga kita lihat bagaimana keberhasilan Pak Azwar Anas misalkan di Banyuwangi, ya, Banyuwangi yang tadinya kesannya itu adalah kesan yang tidak maju kemudian menjadi maju, begitu ya. Jadi contoh misalkan Hasto Wardoyo di Kulon Progo dengan beberapa banyak programnya. Ini Kulon Progonya salah nulis. Oke, mereka pemimpin. Nah, terus kemudian ketika di tengah demokrasi yang apa istilahnya itu didorong bekerjanya itu bukan karena memang tadi ya lembaga demokrasi yang kuat, rakyat yang kritis. Nah, terus kemudian apa efeknya terhadap akuntabilitas elektoral? Nah, maka kemudian di sini ada satu tawaran pendekatan komplementer pengukuran kinerja demokrasi di tengah demokrasi yang tadi, demokrasi yang bahan bakarnya itu adalah praktek-praktek patronase yang menyebabkan dia bekerja karena praktek-praktek patronase atau praktek politik imbal balik. Ya, jadi ada satu yang kemudian ini menjadi penting adalah tentang pengukuran itu ditambah dengan pengukuran akuntabilitas elektoral, ya, akuntabilitas elektoral. Nah, pertama adalah dengan memasukkan akuntabilitas elektoral itu adalah bahwa tadi ya pendekatan konsolidasi itu atau konsolidologi itu sudah banyak kelemahannya dan itu maka itu harus kemudian diperbaiki ya, dengan memasukkan akuntabilitas elektoral dalam pengukuran kinerja demokrasi. Nah, apa kemudian aspek dari akuntabilitas elektoral itu ya? Ya, yang pertama adalah kemampuan mencegah pemusatan kekuasaan di tangan kepala daerah. Kedua adalah kapasitas memperbaiki legitimasi kekuasaan. Dan ketiga, mencegah praktek partisipasi instrumental atau mobilisasi terhadap warga. Jadi intinya adalah sebenarnya resiko challenge atau tantangan terhadap demokrasi itu kan lawan demokrasi itu sebenarnya adalah otoriterisme. Ya, dan ini kemudian sekarang menjadi ini ya apalagi di tengah COVID gitu kan, Journal of Democracy berkali-kali di dalam seri-seri publikasinya itu kemudian menggunakan istilah tadi ya bahwa otoriterisme itu bisa muncul di dalam banyak bentuk termasuk di dalam emergency measures, jadi penanganan situasi emergensi begitu kan. Jadi itu yang kemudian penting untuk dilihat ya sehingga akuntabilitas elektoral itu bisa menjadi bagian dari ukuran untuk melihat demokrasi. Kalau saya pernah nulis di beberapa artikel yang lain itu adalah sebenarnya reduksi otoriterisme ya karena praktek otoriterisme itu menjadi begitu kuat di demokrasi di Indonesia terutama pasca reformasi. Nah terus kemudian yang terakhir bahwa kesenjangan demokrasi itu perlu menjadi parameter khusus
Ya, jadi situasi demokrasi yang senjang tadi antara hasil pengukuran formal dengan situasi justru praktek-praktek informal yang lebih dominan mengarahkan demokrasi, menyebabkan demokrasi bekerja, itu penting, ya. Jadi untuk melihat bahwa pengukuran demokrasi saat ini harus juga menghitung tadi praktek-praktek informal. Mungkin teknik pengumpulan datanya bisa saja lewat survei, ya, lewat ditambah begitu, ya. Nah, oke, jadi itu. Nah, mungkin itu sebagai pembuka awal dari diskusi ini. Jadi ini poin-poin yang pengamatan saya melihat tentang bagaimana bekerjanya demokrasi di Indonesia itu, di mana salah satu bahan bakar dominannya yang menyebabkan demokrasi bekerja itu adalah patronase, ya, atau praktek politik imbal balik, terutama di dalam demokrasi prosedural. Jadi kita melihatnya ini dalam konteks demokrasi prosedural, ya. Kalau demokrasi substansial, ya sebenarnya kita melihat sebenarnya bagaimana juga publik untuk mendapat barang dan jasa atau barang publik dari pemerintah itu juga sebenarnya tidak lepas dari praktik-praktik ini. Ya. Nah, itu. Jadi mungkin itu sebagai pembuka, ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Wawan Sobari atas pemaparan materinya yang luar biasa ini. Kita membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Pak Wawan Sobari, silakan bisa dinyalakan mic-nya atau bisa bertanya di kolom chat. Itu Mbak yang angkat tangan itu ada 3 itu. Ya, ini di kolom partisipan sudah ada yang raise hand. Mungkin bisa dimulai bertanya untuk Yusuf M. Habibie, silakan on mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya, moderator, dan terima kasih juga Pak Wawan berkenan memberikan sedikit wawasan kepada kami. Tadi juga Pak Wawan ini sih ngobrol soal terkait terkait pola. Nah, ini beberapa tahun belakangan saya agak tertarik misalnya begini Pak, di beberapa daerah misalnya yang mereka remote city atau daerah yang bukan urban, ini kan polarisasi yang berbasis keagamaan, entah hal demikian itu sangat kental. Atau misalnya saya membayangkan, kira-kira kalau nanti pilkades itu bukan lagi antara perwakilan dusun A dengan perwakilan dusun B, tetapi antara perwakilan partai A dan partai B. Ini polarisasinya kan malah menjadi menarik. Misalnya begini, kalau pilpres atau pilkada itu kan mentok-mentok mereka gontok-gontokan, kalau sekarang cuma melalui media sosial. Lah kalau pilkada ini kan enggak gontok-gontokan lagi, tapi bisa antar saudara itu enggak gumbul-gumbulan gitu. Lah kalau menurut jenengan pripun Pak Wawan? Oke. Dulu sih. Oke, satu-satu aja dulu ya biar enak ya. Saya menjawabnya ya. Jadi ini Mas Yusuf, kalau saya sederhana Mas, saya sudah membaca beberapa literatur terkait dengan polarisasi politik, dan saya sebenarnya ada ketidaksepakatan dengan penggunaan istilah atau konsep polarisasi politik untuk itu ya, untuk yang seperti itu. Tapi itu mungkin lebih kita katakan sebagai persaingan politik begitu ya. Kalau selama ini orang misalkan membandingkan antara respon terhadap kebijakan dari mantan pemilih atau dulunya yang memilih Jokowi dengan memilih Prabowo, itu kan perbedaannya semakin kecil, Mas. Ya, perbedaannya semakin kecil sebenarnya. Jadi
survei terakhir, kalau kita lihat dari surveinya SMRC ya, Saiful Munjani Research and Consulting juga, terutama yang kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 misalkan, karena definisi itu definisi dari polarisasi politik itu kan sederhana ya. Dari McCarthy yang dipakai oleh Haggard kemudian oleh Dan Kaufman itu mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai polarisasi politik itu ketika sebuah situasi ketika elit dengan rakyat itu semakin terpecah. Jadi yang terpecah itu bukan rakyat sebenarnya, tapi elitnya. Elit dengan rakyat terpecah, divided. Ya, di dalam hal apa? 3 hal. Di dalam kebijakan, di dalam ideologi, dan di dalam partisan attachment. Itu 3 hal sebenarnya yang kemudian dikatakan sebagai polarisasi politik. Nah, kalau dalam fenomena Pilkades itu kan lebih sekedar karena dia sebenarnya dikatakan tadi sebagai partisan attachment. Ya, mungkin ya dukungan partisan gitu kan, keberpihakan gitu ya. Nah, kalau kita kembali yang saya katakan tadi, kembali ke kita lihat misalkan contoh yang respon terhadap kebijakan. Surveinya indikator maupun surveinya SMRC, terutama survei indikator di bulan Februari 2021 masih ada 41% warga yang tidak mau divaksin. Ya. Masih ada 41%. Jadi kalau mau target herd immunity itu 70%, kita masih jauh, gitu kan? Ya. Terus kemudian juga dari surveinya SMRC tidak jauh berbeda. Nah, sementara kalau kita lihat, kalau kemudian dihitung oleh mereka membandingkan antara yang dulunya pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo, itu saya lihat perbedaannya hanya tinggal sekitar 15%. Respon terhadap vaksin tadi. Kesediaan divaksin dari pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo itu hanya tinggal 15% bedanya. Nah, tapi kenapa masih ada 41% tadi yang justru di luar mereka? Tidak mau divaksin. Nah, itu fenomena apa? Itulah kemudian kelemahan dari penggunaan konsep polarisasi politik. Saya menyebutnya itu bukan sebagai gejala polarisasi, tetapi gejala oposisi. Ya, kalau polarisasi dalam bahasa dalam konteks demokrasi, kata Kaufman dan Haggard, polarisasi itu cenderung menyebabkan demokrasi mundur atau backsliding. Artinya tidak ramah buat demokrasi. Tapi kalau kita menggunakan istilah oposisi, itu sebenarnya lebih tepat, lebih sehat buat demokrasi. Karena oposisi itu akan mendorong akuntabilitas dari para penyelenggara negara. Atau kalau dalam satu buku dikatakan sebagai kesehatan demokrasi itu diukur dari akuntabilitas pemimpin kepada rakyatnya dalam pengambilan kebijakan maupun di dalam menjalankan pemerintahan. Nah, jadi istilah polarisasi itu sekarang sedang dikritik, ya, konsep itu, ya. Nah, tetapi kalau dalam praktek Pilkades mungkin yang lebih tepat memang itu lebih kepada emotional attachment, ya, emotional partisan attachment akhirnya gitu kan. Yang itu sebenarnya dulu itu karena figur pemimpin kepala desanya, sekarang tidak, karena parpolnya gitu ya. Nah, saya terus terang tidak banyak studi saya tentang Pilkades, ya. Saya tidak bahkan saya belum pernah meneliti tentang Pilkades. Saya lebih banyak melihat praktek kepemimpinan kepala desa, tetapi tidak lihat dalam praktek Pilkadesnya. Memang betul di era ketika partai bisa sampai ke bawah itu sekarang dibolehkan, gitu ya. Orang itu berbasis persaingan menjadi berbasis partai. Nah, cuman memang resikonya itu jelas sebenarnya tidak baik bagi saya untuk konteks ketika polarisasi itu nanti mengarah kepada konflik. Karena yang mungkin yang baik adalah sebenarnya bukan parpolnya bisa jadi sebenarnya karena memang ya itu bagian dari untuk memobilisasi massa begitu kan. Tetapi kemudian ketika parpol itu menjadi mesin politik di dalam Pilkades, bagi saya itu menjadi persoalan, gitu kan, menjadi persoalan. Kenapa? Karena beda, pencalonan Pilkades itu kan individual, bukan pencalonan oleh berdasarkan parpol.
Nah, kalau parpol kemudian cawe-cawe di situ, itu menjadi persoalan. Karena demokrasi di desa itu sama dengan otonomi desa. Jadi mereka itu betul-betul keasliannya diakui. Ya, salah satunya apa? Itu tadi mencalonkan menjadi kepala desa tidak harus lewat partai politik, tetapi dia yang penting cukup punya dukungan sebagaimana threshold di dalam memilih. Jadi kalau ditanya apakah parpol ke sana itu menjadi baik, bagi saya kalau itu bisa menimbulkan arahan menjadi konflik berkepanjangan itu menjadi tidak baik begitu. Ya. Tapi memang kalau saya lihat sih di kasus yang di beberapa daerah itu kan ketika pilkades rame itu biasanya ya karena ada juga faktor di luar itu ya. Kalau di wilayah orang di Tulungagung, di Kabupaten Malang, di Blitar nyebutnya ada botoh gitu kan yang memang itu sebenarnya kemudian menjadi faktor yang manas-manasi gitu kan, meramaikan karena di situ sudah kemudian bicaranya bukan bicara demokrasi tapi kemudian bicara tentang ya uang gitu kan ya, di situ bicaranya duit gitu. Nah, jadi mungkin itu bagi saya efeknya ya tidak bagus karena bisa menimbulkan tadi kemudian partisan attachment yang berlebihan begitu menurut saya. Mungkin itu ya. Masih ada dua saya lihat, ada Mas Purnomo juga di sini. Waduh, luar biasa ini. Ya. Ada pejabat ini di sini nih. Izin belajar, Mas. Oke, lanjut aja, Mbak. Oh ya, baik. Silahkan bertanya untuk kawan-kawan dari klub Madat yang sudah raise hand, mungkin bisa on mic menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Izinkan saya bertanya. Nama saya Sulhan Sudi dari teman-teman komunitas Madani. Mohon maaf, itu ada mic yang harus dimatikan itu. Jadi yang satu mati. Begini, Bang Wawan, terkait dengan saya mungkin menyoroti dua hal ya. Yang pertama fenomena Syahri Mulyo di Tulungagung. Bagaimana seorang calon kepala daerah yang dia sudah didok atau ditersangkakan, insya Allah itu kena OTT oleh KPK, tapi itu kan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pemilihan. Tapi kemudian setelah hasil pemilihannya dia mampu memenangkan pemilu tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa meskipun dia korup dan lain sebagainya secara moral cacat, tapi dia mampu memenangkan hati konstituennya di satu daerah yang cukup besar, Tulungagung. Ini fenomena seperti apa, Mas Wawan? Apakah dia memang mampu merawat istilahnya merawat konstituennya atau sebenarnya seperti apa? Yang kedua terkait dengan ketika melihat risetnya di disertasinya Bang Wawan terkait dengan Blitar itu kan juga masih sangat patronase incumbent itu hampir selalu menang kan kalau di dalam politik Blitar. Tapi kemarin di dalam fenomena pilkada terakhir ini salah satu paslon itu kan bukan merupakan incumbent, bukan biasanya kan kalau di Blitar tipikalnya itu bupati, wakil bupati, terus nanti kabupaten terutama, terus nanti setelah periodenya habis wakil bupatinya naik jadi bupati dan lain sebagainya. Nah, di dalam periode di dalam pilkada kemarin itu tidak partai Kebangkitan Bangsa itu mencalonkan calonnya tanpa berkoalisi dengan partai merah. Nah, ini kemudian bisa menang. Apakah ini merupakan semacam model baru atau fenomena baru, atau memang ini bagian dari dalam istilah-istilah yang terbaru itu populisme? Karena memang di Blitar itu selain abangan, santrinya itu juga lumayan, santri tradisionalnya itu jumlahnya, populasinya lumayan besar.
Mungkin dua hal itu, Mas Wawan. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja Mbak ya. Oke, jadi terkait dengan kasus Pak Sahri, saya itu kebetulan ada 2 mahasiswa bimbingan saya, anak Tulungagung, yang kemudian dia meneliti tentang kenapa Pak Sahri masih terpilih. Kan? Padahal waktu itu sebelum pilkada beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka, gitu kan. Nah, jadi satu waktu itu isu yang beredar, ya menurut hasil riset itu, gitu ya, itu adalah karena beliau dianggap sebagai korban politik. Wah, jadi itu menarasikan bahwa KPK itu bagian dari konspirasi politik. Nah, sehingga kemudian Pak Sahri itu sebenarnya tidak salah, gitu kan. Itu yang kemudian, tetapi yaitu karena korban politik, begitu. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah memang Pak Sahri itu dikenal sebagai figur yang populis, dekat dengan rakyat, ya kalau dalam bahasa orang Blitar ya blater itu, gitu kan. Jadi dia sehingga kemudian rakyat itu menyukai dia. Kalau dalam bahasa survei, likability atau affinity-nya tinggi, ya, afinitasnya tinggi. Jadi kalau dalam teori marketing politik itu kan ada 2 sebenarnya yang membentuk branding, ya, positioning, kemudian nanti menjadi branding seseorang. Satu adalah kepopuleran, ya, atau recognition, ya. Kedua adalah affect, mengatakan affect atau afinitas, kesukaan sebenarnya. Yaitu yang sering kemudian menjadi rumus di dalam survei, bahwa kata rumus survei itu bahwa yang namanya elektabilitas itu adalah fungsi dari perpaduan antara popularitas plus, ya, likability atau tingkat kesukaan. Nah, orang boleh populer tapi belum tentu disukai. Nah, jadi kalau dua-duanya sudah nyambung, sudah populer juga disukai. Nah, itu contohnya adalah Anies Baswedan. Begitu kan di dalam Pilkada DKI. Waktu itu popularitas Ahok sampai 90%, Anies baru 70%. Tapi tingkat likabilitas Anies jauh lebih tinggi dibanding Ahok. Nah, akhirnya orang lebih memilih Anies. Nah, itu contoh, gitu kan. Nah, sebenarnya praktek terhadap Pak Sahri Mulyo itu sama dengan praktek Pilkada Kabupaten Blitar 2015. Saya kebetulan sudah publish tuh. Jadi kalau nanti cari kata kuncinya blater di internet, nanti akan keluar tulisan proceeding saya tentang itu, gitu kan. Jadi Pilkada calon tunggal di Blitar tahun 2015 itu adalah satu karena blater berubah yang tadinya afinitas menjadi tirani, gitu kan. Itu satu. Kedua adalah karena pesaing lain terkendala dengan karena tingginya popularitas dan likabilitas terhadap Pak Rianto itu kemudian menyebabkan calon lain hitung-hitung rasional. Kalau saya maju, maka kemudian saya harus menanggalkan jabatan saya sebagai anggota DPRD dan sebagainya, sehingga dia tidak berani berspekulasi karena Pak Rianto sangat populer dan sangat disukai saat itu, sehingga tidak yang berani. Jadi 2 hal itu yang saya menemukan di dalam Pilkada di Kabupaten Blitar 2015. Nah, terus kemudian yang lain memang kasus Pak Sahri itu juga, tapi saya tidak berani, tidak punya bukti tentang itu. Salah satunya karena tadi faktor botoh, ya, yang banyak berpihak kepada beliau, begitu kan. Apalagi background beliau, orang tuanya juga ada dekat-dekat dengan hal seperti itu, gitu. Itu kan, tapi saya tidak berani, kecuali yang 2 hal yang tadi, yang faktanya memang ada, begitu kan. Nah, kemudian dalam kasus Blitar ini kemudian ini juga yang kemudian mendorong saya untuk melakukan penelitian tahun ini. Jadi meskipun masih tinggal nunggu dana, saya akan melakukan grounded research, betul-betul dari bawah. Saya ingin tahu sebenarnya suara dari pemilih itu apa. Saya ingin melihat logika vote shifting-nya, logika peralihan suaranya itu kenapa. Dari yang tadinya di dalam pemilu tahun 2015 itu Pak Rianto begitu dikdaya, begitu kuat, gitu kan, sampai karena blaternya beliau itu tidak ada yang berani melawan. Ya, blater yang tadinya sebenarnya adalah orang tingkat kesukaan, kemudian logikanya menjadi tirani, gitu kan. Itu yang dalam kesimpulan penelitian saya waktu itu. Jadi
saya sedang meneliti, meskipun nanti mungkin saya melihatnya apakah yang terjadi di Blitar itu satu karena memang pengaruh dari pemimpin. Saya pakai teori leadership, politik leadership, ya. Jadi leaders effect, ya. Jadi apakah karena ada efek, artinya kalau dalam teori perilaku itu sebagai kandidat evaluations, apakah karena pemilih itu mengevaluasi dari kinerjanya Pak Rianto sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya Mak Rini gitu ya, mengatakan bahwa ya ngapain milih yang biasa-biasa aja gitu kan. Blitar ini sudah ketinggalan. Nah, itu kan yang di narasi yang disampaikan kepada publik. Nah, kalau itu yang terjadi menarik, itu kan rasional akhirnya memilih. Ya. Nah, meskipun saya dapat banyak informasi dari teman-teman saya di Blitar itu mengatakan karena memang politik uang, ya. Mungkin bukan politik tekes, tapi politik rong puluh, gitu kan yang banyak dilakukan, gitu ya. Kalau politik tekes itu kan sebenarnya itu populer di dalam pileg, tetapi di dalam pilkada itu masih levelnya politik rong puluh, politik 20 ribuan. Jadi itu yang saya ini ya, yang saya tapi belum saya buktikan. Artinya saya belum turun ke lapangan, ya. Saya akan melakukan studi mendalam di salah satu desa di mana di situ persaingannya paling ketat. Di Kabupaten Blitar. Jadi saya tidak milih yang ekstrim, tidak milih desa yang incumbent kalah telak atau menang telak, tidak. Tapi saya milih yang persaingannya paling ketat, perbedaannya paling sedikit. Ya, bersyukur alhamdulillah data-data KPU sangat lengkap, bisa saya akses dengan mudah, ya. Saya sangat bersyukur dengan data-data KPU sehingga saya bisa sampai ke level TPS, bisa tahu di mana Pak Rianto yang tadi kalah paling telak dan menang paling besar dan juga paling ketat, saya bisa tahu sampai di level TPS. Itu sangat bagus untuk basic penelitian. Saya nggak perlu sebut, mungkin nanti kalau udah publish lah saya berani nyebutin desanya gitu ya. Tapi ketahuan sendirilah sebenarnya dari KPU akan tahu di mana lokasi penelitian itu, karena itu sangat sangat logis ya, bisa ditelusuri. Jadi bisa ditelusuri. Jadi saya terus terang belum berani mengatakan apa kesimpulan dari peralihan vote shifting dari Pak Rianto ke Mak Rini ini, gitu ya. Saya terus terang belum berani karena saya belum punya data riset, ya. Kan peneliti itu kan boleh salah, tapi kan tidak boleh bohong, gitu kan. Jadi tidak boleh kita berbohong tanpa data, gitu kan. Jadi tidak ini, gitu ya. Tidak. Jadi kalau saya melihat memang Blitar itu sebenarnya tipikal political behavior-nya relatif sama dengan daerah-daerah mataraman lain ya, seperti Trenggalek, kemudian Tulungagung, itu relatif sama gitu ya. Kemudian juga Kediri. Jadi itu betul-betul kultur Mataraman. Cuman begini, temuan riset saya di 2000 ketika saya meneliti pilkada sebelumnya di Kabupaten Blitar, memang istilahnya itu yang paling bisa menandingi kekuatan nasionalisme di Blitar adalah bukan ini, tapi bagi saya adalah muslimat. Nah, itu temuan saya. Jadi tidak nyebut NU-nya saya, tapi muslimatnya yang militan. Betul, militan banget. Di bawah itu luar biasa militan. Jadi yang bergerak itu sebenarnya adalah hasil riset saya di Pilkada 2010 itu adalah betul-betul militansi dari muslimat NU. Itu untuk kemudian menjadi yang awalnya adalah sebenarnya organisasi kemasyarakatan, tetapi bisa menjadi mesin politik yang efektif sebenarnya, begitu ya. Jadi itu temuan saya di 2000 riset tentang Pilkada 2010. Di 2015 saya lihat juga faktor muslimat juga sangat besar menurut saya, gitu kan. Kenapa? Karena saya riset di 2015 di Kabupaten Blitar itu melihat bahwa waktu itu kan hampir saja tokoh muslimat itu akan maju. Nah, itu sebenarnya sudah dianggap sebagai potensial, tapi kemudian tidak jadi maju. Itu yang kemudian sebenarnya orang menjadi kecewa, begitu kan pada saat itu, gitu ya. Nah itu, jadi itu.
Jadi mungkin itu jawaban saya tidak yang Blitar memang karena saya belum punya data yang terbaru di dalam riset Pilkada 2020. Mudah-mudahan nanti saya mungkin bulan-bulan Juli lah saya mulai turun ke lapangan ya. Kalau haji tidak jadi karena saya harusnya masuk kuota haji tahun ini, tapi nggak ada kepastian, jadi ganti riset lah, gitu kan? Ya, nah itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Ini masih ada raise hand di kolom partisipan. Silakan Kak Anma Muniri bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya. Terima kasih dari moderator. Di sini saya ingin bertanya. Perkenalkan dulu saya Mamudi di sini saya melihat kemarin pilkada di Trenggalek mengenai pemilihan PSB. Itu kan ada tunjangan sosial pembangunan yang tidak merata. Kemudian di dusun tersebut tidak mendapat sebuah pembangunan, tapi adanya rusak. Kemudian ada fasilitas dari keagamaan kurang memadai. Nah, pada momen tersebut kemudian dimanfaatkan oleh salah satu oknum dari politikus, kemudian membeli suaranya tersebut dengan menjadikan akan dibangun jalannya. Kemudian fasilitas keagamaan sekaligus sekolah. Nah, kemudian terpenuhi. Jadi dalam kontrak tersebut bertahun-tahun itu harus menyediakan 100 suara dari masyarakat. Kemudian setelah tunggu 100 maka kemudian akan dibangun. Dan itu benar-benar terrealisasi. Kemarin saya bertemu dengan salah satu dari menteri aksional program mengenai patronase yang berbasis dengan program yang ditawarkan dan itu sangat memungkinkan. Kemudian implikasinya itu membuat masyarakat tersebut tidak percaya dengan kita karena seperti kesenjangan tadi. Kemudian beralih kepada daerah yang sudah memulai kita, oleh kita. Kemudian dia memanfaatkan monopoli itu sebagai hal yang sangat memungkinkan juga. Jika tidak ada kami politik, maka tidak akan memilih paslon tersebut dari politik seperti itu. Jadi ada polarisasi. Bagaimana tanggapan Mas Wawan mengenai hal yang semacam ini yang membuat dari daerah yang tidak mendapat pembangunan dari pusat kemudian menjadi oposisi dengan desa bisa dimanfaatkan oleh salah satu politikus seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, saya terus terang ini tadi audionya agak ini ya, jadi tapi saya ketangkap yang terakhir gitu kan. Jadi ya saya sebenarnya sepakat dengan Mas Anma ini. Makanya saya di dalam tulisan saya, meskipun ini masih belum publish gitu ya, yang terakhir itu saya mencoba mengubah perspektif utama ketika melihat perbedaan itu dari polarisasi menjadi oposisi. Kalau kita pakai istilah atau konsep polarisasi, maka ya itu resikonya adalah itu kemudian tidak menyehatkan demokrasi. Ya, kenapa? Karena ketika situasi masyarakat terbelah, itu kemudian masyarakat menjadi toleran atau menerima terhadap istilahnya itu praktek-praktek penyelewengan demokrasi yang dilakukan oleh elit. Ya, jadi kalau dalam bahasanya si Mike McCarthy, ya bukunya tahun 2019 yang kemudian dikutip oleh Haggard dan Kaufman di dalam bukunya terbaru yang saya katakan tadi tentang backsliding judulnya, itu dia katakan bahwa polarisasi itu terjadi ketika tadi yang saya katakan adalah terpecahnya, ya terbelahnya antara elit. Elit di sini adalah dia bisa jadi pemimpin, bisa jadi juga partai politik, dan bisa jadi juga di situ pemerintah. Ya, terbelahnya elit dengan siapa? Dengan rakyat, dengan publik. Di dalam hal apa? Di dalam hal kebijakan, ideologi, dan di dalam hal tadi partisan attachment tadi. Nah, kalau yang tadi dikatakan Mas Anma itu konteksnya adalah sebenarnya itu adalah ketertinggalan itu sebagai salah satu bentuk peminggiran kebijakan dalam bentuk kebijakan pembangunan. Maka kalau itu
itu pakai sudut pandang polarisasi, maka menurut saya itu menjadi kurang bagus begitu kan. Kenapa? Karena resiko dari polarisasi itu adalah nanti masyarakat menjadi cuek. Masyarakat menjadi acuh tak acuh. Kenapa? Kalau masyarakat sudah acuh tak acuh, maka dia akan menjadi toleran terhadap tadi ketidakbecusan pemerintah, kemudian pemerintah yang tidak memilih kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat. Artinya adalah dia menjadi toleran terhadap pemimpin yang otoriter, tetapi intoleran buat demokrasi sebenarnya. Resiko dari polarisasi politik. Maka kemudian saya menawarkan tadi yang saya katakan di awal, jadi saya menawarkan bahwa melihat perbedaan di masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan elit itu jangan dari sudut pandang polarisasi, tapi dari sudut pandang oposisi. Yang saya katakan tadi contoh, perbedaan respon dari masa pemilih Jokowi dengan masa pemilih Prabowo itu hanya tinggal 15,6% terhadap contohnya adalah program vaksinasi COVID-19. Tetapi kalau kita lihat masyarakat yang masih menolak terhadap vaksinasi menurut survei terakhir dari indikator politik itu 41% yang masih menolak. Artinya dia cenderung menolak. Yang 27% sebenarnya dia sudah menolak total, tidak mau divaksin. Tapi yang sisanya itu ya arahnya menuju ke menolak. Begitu. Temuan surveinya SMRC di bulan Maret, kalau tadi di bulan Februari, itu hanya turun sedikit, hanya beda sedikit. Dari 41 ke 37-38%. Artinya apa? Bahwa masyarakat yang tidak setuju dengan program pemerintah itu masih lebih tinggi dibanding perbedaan basis memilih. Yang tadi menerima vaksin di kubu Jokowi dengan di kubu Prabowo hanya beda 15%. Tetapi masyarakat yang menolak ada 40%. Artinya apa? Ada yang berbeda. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu polarisasi, bentuk-bentuk polarisasi di Indonesia itu menurut saya sudah boleh dikatakan bahwa tadi kalau pakai definisi yang tadi, semakin terpecahnya rakyat dengan elit sudah tidak ada. Satu, Pak Prabowo sudah melebur. Dengan Pak Sandi sudah melebur menjadi bagian dari pemerintahan. Itu pertama. Kedua, Gerindra sudah bukan lagi oposisi. Gerindra adalah bagian dari pemerintahan. Ketiga, indikator ketiga melihat bahwa polarisasi, sudut pandang polarisasi lemah itu adalah tadi yang saya katakan tadi, keterikatan dengan partai politik atau party ID itu hanya tinggal 6,8%. Semakin kecil. Itu pun hanya ada 3 partai yang punya kedekatan lebih dari 6,8. PDIP, Gerindra, sama Partai Demokrat. Nah, maka sudut pandang polarisasi menurut saya menjadi tidak tepat. Karena tadi saya katakan sudut pandang polarisasi itu selain yang sudah banyak kelemahan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan sudut pandang itu, kedua adalah juga karena tadi dia tidak ramah buat demokrasi. Ya, karena justru akan memanfaatkan situasi polarisasi politik itu justru untuk menghantam demokrasi. Nah, maka sudut pandang bagi saya, angka 41% atau angka 37% yang tidak mau divaksin, itu jangan dilihat sebagai polarisasi. Tetapi itu dilihat sebagai bentuk oposisi. Ya, oposisi itu artinya tadi ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau program pemerintah yang berkuasa, tetapi dia tetap punya argumen. Ya, nah, saya tidak menggunakan hanya data berdasar tentang program vaksinasi, tapi juga yang lain. Contohnya adalah misalkan perbedaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun terlalu lemah menurut saya pakai itu karena Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut hasil surveinya SMRC cuma diketahui oleh 27% orang. Sisanya masyarakat kita itu tidak tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bayangkan sebuah undang-undang yang begitu ramai sampai menimbulkan korban di mahasiswa, yang tahu cuma 27% loh. Jadi mahasiswa itu berjuang buat siapa akhirnya? Jadi ini juga problem juga tuh, gitu kan? Ya, karena 27% yang tahu, sisanya tidak tahu. Masyarakat itu tentang undang-undang itu. Tapi disitulah memang idealisme mahasiswa buat rakyat menjadi tahu, gitu kan? Nah, terus kemudian undang-undang pilkada yang kemarin ketika rame-rame pilkada digabung atau tidak nih? Ini saya melihat beban berat dari Mas Purnomo ini, bayangkan gitu kan, ya pilkada dilakukan serentak 2014, eksekutif, legislatif, pilkada, aduh
saya nggak ngerti bagaimana ini capeknya, gitu kan. Saya sudah dapat obrolan dengan teman-teman KPU, teman-teman saya yang dari KPU, wis nggak kebayang mas, berat mas ini pilkada katanya. Ya saking tadi karena digabung semua, ya gitu kan. Kalau tidak ada terobosan-terobosan teknis dan teknologi pilkada, menurut saya akan sangat berat. E-recapitulation bagus menurut saya, itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil dari pilkada, ya karena saya lihat memang e-recapitulation itu bagus, termasuk membantu saya tadi untuk mendapatkan data-data riset begitu kan, data-data untuk basic data pemetaan awal begitu kan. Nah, menurut saya mungkin terobosannya lebih dari e-recapitulations. Ya, kalau e-voting masih terlalu jauh kita, ya. India aja udah balik, Amerika aja sebagian sudah balik, tidak mau lagi juga dengan e-voting karena e-voting terlalu banyak berisiko. Ya, mungkin saya tidak tahu, ya, di bagian mana nanti itu yang bisa dielektronikan itu pemilu itu. Ya, saya yakin kalau Mas Purnomo akan tahu detail tentang itu begitu ya. Pada posisi mana yang sebenarnya masih bisa di itu. Jadi mungkin itu Mas Anma, mungkin jawaban saya tidak begitu tidak begitu langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi kalau itu kemudian tadi teman-teman yang tadi di dusun yang tidak merasa dibangun, desa yang merasa ditinggalkan, itu menurut saya dia bisa membangun, justru itulah sebenarnya titik awal dari Indonesia keluar dari demokrasi yang berbasis patronase. Jadi kalau kayak tadi, kita tuh sebenarnya kita kembali ke zaman Orde Baru gitu. Kalau kita masih menerapkan praktek patronase, kenapa? Di Orde Baru itu tetap ada patronase, tetapi dulu itu masih berbentuk patronase itu sifatnya komunal. Artinya apa? Misalkan jalan ini akan saya bangun, desa ini, kalau Golkar menang di situ. Itu namanya kalau dalam teori itu kan sebagai politik gentong babi atau pork barrel politics gitu kan. Di mana praktek politik imbal balik itu dilakukan kepada kelompok, bukan kepada individu. Nah, tetapi di era pasca reformasi, masyarakat menjadi semakin rasional gitu kan. Rasionalnya rasional material gitu ya. Yang sifatnya jangka pendek begitu. Itu akhirnya ya itu tadi ya. Ini kan yang tadinya komunal itu menjadi individual. Tidak ada politik tekes, politik rongpuluh gitu kan. Yang kemudian menjadi disitulah yang ini. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan sedikit menjawab lah setidaknya begini. Saya lihat di chat juga ada Mbak, tuh beberapa Mbak. Ya, betul sekali Pak Wawan. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan yang di kolom chat dari Rosli Normansyah Ridwan. Pertanyaannya, semua pengukuran termasuk demokrasi indeks itu kan ada dua faktor penting, yaitu certainty dan uncertainty. Nah, di dalam demokrasi indeks itu apa yang menjadi faktor uncertainty tersebut? Ya, ini mungkin certainty dan uncertainty di dalam pengukuran demokrasi itu kan memang lebih kepada kira-kira kalau kita mengatakan bahwa demokrasi kita posisinya pada level ini, itu kan harus berdasarkan data yang konkret, ya, data yang sifatnya itu memang ada buktinya, ya. Seperti kita lihat bahwa di dalam pengukuran indeks demokrasi Indonesia itu kan ada 3 aspek. Aspek kebebasan sipil, kemudian aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Nah, itu semua saya lihat itu ada kemudian diturunkan menjadi sekitar 28 indikator, ya. Dari aspek turun ke variabel ke indikator. Ada sekitar 28 indikator. Dan itu semua memang harus ada buktinya. Baik itu berupa berita di media maupun juga bukti-bukti yang lain, misalkan bahwa tidak ada kasus yang dihentikan di dalam penyidikan dan sebagainya gitu kan. Tidak ada ancaman terhadap komunitas agama tertentu misalkan dari masyarakat maupun dari negara. Ya, tapi ada satu catatan penting. Saya pernah tulis di Kompas itu bulan Januari lalu bahwa indeks demokrasi Indonesia itu kita harus pikirkan ulang. Kenapa? Karena kita lihat yang bekerja sebenarnya maju mundurnya demokrasi tergantung kepada negara. Gitu kan, ini yang kemudian. Nah, jadi sebenarnya kayak tadi demokrasi berbasis patronase itu sebenarnya aktor utamanya siapa? Rakyat apa negara gitu kan, atau elit gitu kan. Nah, sebenarnya dia lebih banyak karena elit sebenarnya aja mendorong itu gitu. Nah,
Terus kemudian bagaimana mencari jalan keluar antara dalam konteks certainty dan uncertainty. Kalau saya pernah tawarkan itu adalah sebenarnya gabungkan antara yang pengukuran berbasis berbasis formal dengan pengukuran yang berbasis opini. Jadi berilah porsi kepada opini publik untuk menilai demokrasi. Ya, karena kalau dasarnya apakah masyarakat kita tahu tentang demokrasi? Hasil survei yang dilakukan oleh grupnya LSI, SMRC maupun juga indikator atau juga yang dipakai oleh teman-teman poll tracking, saya lihat itu ya, saya selalu menggunakan 4 itu menurut saya yang relatif konsisten hasilnya itu ini bisa digunakan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetapi kemudian itu sebenarnya menuju kepada esensi demokrasi. Ya, kita lihat misalkan sudah ada sejak tahun 2004 diukur tentang pendapat dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem yang cocok untuk di Indonesia. Itu pertama. Kedua, terhadap kepuasan demokrasi. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa kita ini kepercayaan terhadap demokrasinya itu bagus, tetapi kepuasan terhadap kinerja demokrasi kita masih berkisar 50%-an. Jadi menurut saya itu yang penting untuk kemudian kita pertimbangkan. Jadi gabungkan, ya, gabungkan. Nah, demokrasi indeks itu menjadi persoalan dalam bagian akhir di dalam tulisan saya. Sebenarnya waktu itu saya katakan bahwa ketika demokrasi hanya mengukur hal-hal formal, padahal di dalam prakteknya justru praktek-praktek informal lah yang sebenarnya menggerakkan demokrasi, maka itu menjadi ukuran-ukuran kita tuh misleading. Ya, misleading, menyesatkan, gitu kan? Yang diukur formal, tetapi yang justru menggerakkan demokrasi sebenarnya adalah menjadi bahan bakar demokrasi praktek-praktek informalitas, termasuk tadi politik timbal balik tadi, gitu kan? Ya, nah jadi itu yang tetapi yang saya katakan tadi, gimana ngukurnya? Tidak bisa kalau tidak pakai survei. Ya, kita tanya misalkan kepada Bawaslu misalkan, apakah Bawaslu punya data tentang misalkan praktek tadi political bribery, kalau electoral bribery kalau kata Burhanuddin Muhtadi, pasti tidak kalau karena pakai pendekatan formal harus ada bukti ini nggak akan terpenuhi. Coba yang digunakan adalah tidak berbasis berbasis pendekatan hukum misalkan. Coba pakai persepsi, ya, pengetahuan. Persepsi itu kan dibangun dalam 2 hal, knowledge and experience. Itu yang saya pahami. Knowledge and experience itu akan menjadi membangun persepsi. Nah, selama hasil survei itu tidak didistorsi, menurut saya itu bisa menjadi salah satu faktor pembentuk di dalam pengukuran indeks. Ya, sehingga kita mengatakan bahwa demokrasi kita maju, trennya adalah meningkat dari 60-an menjadi 74 di dalam pengukuran tahun 2019, pengukuran terakhir. Tapi kenyataannya misalkan sebenarnya masyarakat di bawah tidak puas dengan demokrasi. Itu kemudian menjadi hal yang menurut saya dikatakan tadi sebagai kesenjangan. Mungkin itu, Mbak. Ini ada satu lagi nih dari siapa ini? Terima kasih Pak Wawan atas penjelasannya. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat selanjutnya dari Grati Arta. Pertanyaannya yaitu, post Orde Baru beberapa daerah mulai menunjukkan gejala untuk menerapkan demokrasi lokal yang memiliki perbedaan dengan demokrasi nasional. Dari sini bagaimana negara dapat meminimalisir jika ada gejala gerakan sosial dari perkembangan demokrasi lokal yang mana ini aspirasi lokal melawan kebijakan nasional? Oke. Saya agak ini ya dengan yang dimaksud dengan demokrasi lokal itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita ukurannya adalah bahwa demokrasi, kan saya katakan tadi 3 yang menjadi aspek pengukuran demokrasi. Artinya itu 3 hal itu yang dinilai sebagai ukuran demokrasi. Satu adalah hak-hak politik, kedua adalah kebebasan sipil,
ketiga adalah lembaga demokrasi, gitu kan. Dan tanda petik itu adalah demokrasi liberal. Jadi kalau kita katakan itu demokrasi Pancasila, enggak, itu demokrasi liberal. Ya, kita lihat Freedom House menggunakan dua, kalau Freedom House kan cuma dua, ya political right dengan political liberties. Tetapi kan sebenarnya di situ ada juga aspek lembaga demokrasi. Nah, jadi sebenarnya ya tetap sama-sama tiga, gitu kan. Jadi kalau dikatakan kita ini demokrasi Pancasila, enggak, ukurannya demokrasi liberal kok, gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau jujur sebenarnya kan dikatakan di dalam ID itu bahwa itu menjadi rujukan di dalam pembangunan politik di Indonesia. Bayangkan, pembangunan politik kita itu arahnya sebenarnya liberal. Ketika kita hak-hak politik, mengakui hak-hak politik, kebebasan sipil, ya kinerja lembaga demokrasi, itu adalah demokrasi liberal. Ya, dan itu yang saya katakan teori konsolidasi tadi. Coba baca laporan-laporan awal 2010, 2009, 2011 dari Indeks Demokrasi Indonesia. Yang menjadi rujukan itu apa? Robert Dahl dengan poliarkinya, kemudian dan sebagainya. Jadi ya, terus kemudian demokrasi Pancasila di mana? Nah, ini jadi pertanyaan penting sebenarnya di hari Pancasila ini, gitu kan? Ya toh, ukuran demokrasi Pancasila itu apa sih sebenarnya? Ya kalau saya sih sebenarnya ya lima prinsip itu, gitu kan? Itulah ukuran demokrasi Pancasila, gitu kan? Nah, cuman kan kita ini kemudian ya ingat ya, sponsornya ID itu adalah UNDP loh, ya, United Nations Development Program. Jadi ya jelas arahnya nanti dibawa ke sana, gitu ya. Nah, praktek demokrasi lokal, saya terus terang yang dimaksud demokrasi lokal di sini tadi saya katakan saya agak ini. Kalau demokrasi nasional kan ukurannya 3 tadi, kebebasan sipil, termasuk pemilu itu masuk di dalam hak-hak politik, ya, di dalam hak-hak politik. Itu di mana misalkan? Kalau misalkan demokrasi lokal yang dimaksud adalah misalkan keterlibatan backing atau keterlibatan orang kuat atau thug atau local strongman misalkan, ya, itu adalah mungkin bagian dari variasi demokrasi, ya, yang tentunya misalkan kalau ciri demokrasinya itu diarahkan oleh orang-orang kuat lokal, apakah itu dikatakan sebagai penyimpangan terhadap demokrasi dalam konteks kebebasan sipil ketika dia menghalang-halangi hak politik seseorang untuk memilih dengan luber dan jurdil, maka itu adalah sebenarnya sudah tadi penyimpangan terhadap demokrasi. Ya, jadi demokrasi lokal yang menurut saya salah, gitu kan. Nah, maka kemudian butuh di situ yang namanya check and balance, gitu kan. Nah, cuman kan biasanya karena ada kekerasan tadi menjadi takut, gitu ya. Ketika dulu misalkan zaman Banten masih dipegang oleh keluarga Ratu Atut misalkan, sekarang sih memang anaknya gitu kan yang menjadi wakil gubernur, tapi kan pengaruhnya sudah jauh lebih kendor dibanding zaman dulu misalkan ketika Ratu Atut menjadi gubernur seperti tidak ada oposisi gitu kan. Terus kemudian misalkan karena di balik Ratu Atut itu kan sebenarnya ada organisasi Jawara gitu ya. Nah, ternyata ya hasil risetnya mahasiswa saya sekarang terpilih alhamdulillah jadi anggota DPRD Lebak, dia risetnya itu bimbingan saya. Dia katakan sebenarnya juga organisasi Jawara itu di era reformasi tidak berubah, hanya berubah nama. Praktek-prakteknya mempraktekkan praktek-praktek tadi, thug, premanisme. Jadi hanya wadahnya aja namanya berubah, tapi prakteknya masih mempraktekkan tadi intimidasi. Ya, kalau dalam kita lihat misalkan di dalam praktek yang sama, misalkan yang lebih halus namanya political technology. Jadi ada dua. Kita ini mau menggunakan political innovation atau political technology memenangkan pemilu itu. Kalau pakai political technology maka itu adalah praktek halus dari tadi. Ya. Political technology itu biasanya dengan menggunakan propaganda, kemudian hoax, ya, berita bohong. Ya intinya dia bagaimana memenangkan persepsi orang itu dengan hal yang seperti itu. Itu yang terjadi di dalam pemilu 2016 di Amerika dan juga pemilu Brexit ya di Inggris. Jadi ada dua kata kunci, fear, ya, ketakutan, ya, dan juga hate, kebencian.
Di dua hal yang menjadi ciri khas dari pemilu Amerika 2016 adalah head and beard, yang kemudian itu ternyata diadopsi dengan orang-orang yang sama dari tim pemenangan Donald Trump terjun di Inggris ketika 2018 ada polling apakah Inggris keluar dari Uni Eropa atau tidak, itu ternyata tetap sama digunakan head and beard. Jadi saya menarik sebenarnya ketika era future politics, era di mana di political digital system itu powerful digital system itu lebih mengarahkan sekarang arah-arah perilaku politik, tetapi masih ada tadi ya demokrasi lokal yang ini ya, yang nyeleneh gitu kan, masih ini gitu ya. Jadi itu sebenarnya menarik. Jadi kalau belajar ilmu politik saat ini ilmu politik sudah berkembang sangat jauh ya. Ilmu politik bukan hanya pakai pendekatan teoritis filsafat. Ilmu politik tidak hanya berkembang dengan pendekatan institusional yang sifatnya deskriptif. Institusional pun sudah direformasi dengan neo-institusionalism. Kemudian tidak lagi hanya sekedar dengan pendekatan behavioral. Itu pun dikritik dengan post-behavioral. Ya. Nah, kemudian dengan teori diskursus sudah tidak lagi. Sekarang sudah berkembang yang namanya tadi yang saya katakan future politics atau digital politics. Ketika powerful digital system itu lebih berpengaruh terhadap kehidupan kolektif dari state, society, and market, itu dengan digital politik. Konsep kekuasaan sudah didisrupsi. Ya, kita belajar ya dari anonymous, kelompok anonymous yang hacker-hacker yang bisa mengubah banyak hal di situ. Ya, termasuk data orang 270 juta itu kan sebenarnya kan anonymous. Konsep kekuasaan sudah dirombak total sama mereka. Ya, kalau kita mau belajar ilmu politik yang semakin ke sini prakteknya, ya, saya sedang menyusun bagaimana kemudian sekarang ada lagi situasi pandemi. Itu mengubah bagaimana yang namanya, kan teori politik kan cuma bicara dua hal. Ya, bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi tindakan politik seseorang. Ya, bagaimana power untuk mengarahkan tindakan politik seseorang. Yang tadinya mulai dari ide-ide para pemikir, kemudian institusi dalam arti undang-undang, sampai terakhir ke powerful digital system. Sekarang ada yang namanya dua hal yang sedang saya tulis ini adalah crisis and resilience. Itu dua hal yang bisa menggerakkan tindakan politik seseorang sekarang. Nah, orang datang kemarin misalkan ke Pilkada 2020. Nah, itu kan dibebaskan kan. Orang mau datang mau enggak silakan gitu kan. Nah, tapi kan ada sebagian kemudian menjadi tidak datang. Kenapa? Karena situasi krisis. Akhirnya orang tidak datang, nah, gitu kan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana sebenarnya ya termasuk melihat demokrasi itu juga kemudian terus berkembang. Ya. Terus berkembang. Ya. Bahwa misalkan value demokrasi itu kan ada 3. Ini yang saya tambahkan sedikit. Teori demokrasi itu ada 3. Ya, 3 competitive paradigm. Pertama adalah demokrasi dilihat dalam perspektif demokrasi partisipatif. Kedua adalah yang pertama bukan partisipatif, demokrasi kompetitif. Kedua adalah demokrasi partisipatif, dan ketiga adalah demokrasi deliberatif. Itu tiga perspektif utama terhadap demokrasi. Meskipun sebenarnya tidak saling menjatuhkan, tetapi malah saling melengkapi sebenarnya dari 3 perspektif itu. Ya, kita sekarang masih bicara pada demokrasi kompetitif. Ya, kita masih bicara pada demokrasi kompetitif. Kita sampai ke demokrasi partisipatif, iya, tapi juga kita masih banyak setback-nya. Apalagi bicara demokrasi deliberatif, kita masih jauh, gitu kan? Karena demokrasi deliberatif itu mensyaratkan apa? Mensyaratkan kemampuan setiap orang setara di dalam berargumen. Lah, kayak tadi ya, yang dikatakan Mas Anma tadi misalkan. Ada satu dusun yang itu orang nggak ngerti gitu mau bicara apa. Nah, itu kan salah satu sebenarnya persoalan, gitu kan? Nah, itu kan artinya ada kesenjangan di situ. Jadi menuju demokrasi deliberatif itu masih jauh. Ya, gagasannya sudah ada, tetapi prakteknya sebenarnya demokrasi deliberatif itu tidak mudah, gitu ya. Nah itu. Jadi mungkin itu saya kembalikan ke
moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan atas penjelasannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Edvan Kusindarto. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan terhadap gejala calon tunggal? Kenapa dapat terjadi di satu wilayah namun tidak di wilayah lain? Bagaimana political background untuk membentuk gejala tersebut kaitannya dengan pembahasan demokrasi patron? Ya, jadi apakah demokrasi berbasis patronase ada kaitannya dengan dengan praktek calon tunggal, gitu kan? Yang menurut saya bisa ada, gitu kan? Ya, bisa saja ada. Kenapa? Karena tadi misalkan, ini contoh misalkan Mbak Grati misalkan mengatakan ada kasus di Kabupaten Pasuruan ketika tidak ada yang berani melawan Gus Irsad. Bisa jadi karena Gus Irsad begitu populer, begitu disukai. Tetapi kita harus kritis. Disukai dan populernya itu lewat jalan apa? Lewat jalan apa? Gitu kan? Kalau lewat jalan tadi, praktek politik imbal balik, baik itu sifatnya komunal maupun personal, ya berarti memang itu praktek patronase sebenarnya, kan? Ya, nah, jadi kayak tadi misalkan ya itu kembali ketika zaman Golkar dulu berkuasa, saya akan bangunkan ini jalan, begitu kan? Kalau kamu memenangkan saya, gitu kan? Ya itu yang terjadi dan itu sebenarnya dalam konteks demokrasi jauh dari yang tadi demokrasi dalam perspektif kompetitif demokrasi, gitu. Karena seharusnya orang bisa berkompetisi secara tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada insentif yang kemudian sebenarnya insentifnya itu insentif yang menjadi berat sebelah, menjadi unfair, menjadi imparsial, menjadi parsial, ya. Nah, karena itu yang terjadi. Jadi menurut saya calon tunggal ada kaitannya dengan demokrasi berbasis patronase sangat mungkin. Tetapi kebetulan memang riset saya yang di ketika pilkada serentak pertama 2015 di Kabupaten Blitar itu saya tidak menemukan itu, gitu ya. Tetapi lebih karena begitu populernya waktu itu Pak Rianto yang kemudian sekarang kalah di pemilu 2020, inilah yang menarik perhatian saya. Kenapa? Gitu kan, orang yang tadinya begitu populer di 2015, tapi kemudian dari 2020 dia kalahnya cukup telak, 10% lebih. Ya, 4554 kalau nggak salah ya. Jadi cukuplah, artinya 8-9% perbedaan suaranya untuk incumbent yang tadinya sangat populer. Nah, maka saya sedang mempertanyakan itu dengan melihat efek leadernya, apakah karena rasional karena masyarakat melihat tidak ada efek kepemimpinan dari Pak Rianto, ya, atau karena ada kondisionalitas konteks lain. Karena saya memang nanti riset saya lebih banyak di politik kreatif, kewirausahaan politik, yang itu sangat terkait erat dengan praktek political leadership, kepemimpinan politik, maka saya selalu melihat sekarang dari konteks political leadership. Banyak riset itu saya dari political leadership, ya, termasuk misalkan draft publikasi saya yang terbaru itu melihat misalkan bagaimana konservatif leadership itu ternyata bisa sesuai dengan penanganan COVID. Ketika orang menyalahkan konservatisme, ada setidaknya 6 stigma buruk terhadap konservatisme di dalam menghadapi COVID. Orang konservatif itu misalkan terlalu senang kumpul-kumpul, gitu kan, kemudian mereka tidak percaya sains, mereka lebih percaya kepada ini teori konspirasi dan sebagainya. Tapi saya menemukan kepemimpinan politik konservatif kepala desa yang justru dia memanfaatkan konservatisme itu untuk memfasilitasi perbedaan di masyarakat sehingga dia punya kesadaran yang sama terhadap COVID, bahaya COVID. Jadi itu contoh yang saya ini draft publikasinya udah ini ya, sudah lagi under review ya. Jadi apa istilahnya, itulah yang kemudian menurut saya kita memang
melihat praktek pilkada calon tunggal ini bisa jadi berbeda-beda faktornya di tiap daerah. Ya, di tiap daerah itu berbeda, tetapi kemudian apakah memungkinkan? Kalau kasus di Pasuruan sangat mungkin karena kan beliau incumbent, gitu kan? Ya, beliau kan incumbent. Tapi justru sebenarnya yang sekarang sedang saya penasaran adalah kenapa warga Blitar begitu drastis? Apakah betul-betul semata-mata hanya karena politik rong puluh? Karena kan yang santer itu toh, yang santer kan di lapangan katanya karena ada 20 ribuan itu, gitu kan? Nah, tapi saya tidak sekedar itu, tidak sekedar mempercayai itu. Saya harus kemudian mengorek di bawah tentang apa alasan mereka mengubah pilihannya dari tadinya kepada incumbent, kepada Pak Rianto di pemilu 2015, kepada Mak Rini sebagai penantang di pemilu 2020. Jadi voting shift itu adalah riset yang belum banyak dilakukan banyak orang. Ya, kalau di dalam teori memilih partai itu namanya volatilitas. Nah, tapi kalau di dalam memilih figur, memilih kandidat itu teorinya belum banyak, gitu kan? Saya menemukan istilah vote shifting aja itu sebenarnya kerja keras banget saya menemukan konsep yang ternyata vote shifting itu banyak dipakai. Karena volatilitasnya tidak cocok. Volatilitasnya untuk memilih partai, bukan memilih kandidat. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari peserta diskusi ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya lagi. Silakan raise hand lalu menyalakan mic-nya. Atau juga bisa bertanya di kolom chat. Dipersilakan. Sehat, Mas Pur? Alhamdulillah, Mas. ini mencerahkan banget karena buat kami yang di penyelenggara memang saat ini kan terjebak di mau tidak mau diakui atau tidak memang terjebak di demokrasi prosedural. Untuk memenuhi demokrasi prosedural saja kami masih harus bahasanya teman-teman KPPS itu kan terbunuh gitu kan. Itu baru 2019, Mas. Belum 2024 besok yang penyelenggaraan pilkada akan berada di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu. Jadi penyelenggaraan pemilu akan dimulai lebih dahulu dan berakhir belakangan, di tengah-tengahnya akan ada pilkada, dan itu memang harus diakui menjadi satu tantangan tersendiri bagi yang kami di penyelenggara. Cuma memang kendalanya itu, Mas, kami masih terjebak di demokrasi prosedural. Untuk memenuhi misalkan salah satu prestasi dari penyelenggara periode sekarang adalah meningkatnya tingkat partisipatif. Tingkat partisipasi masyarakat yang dilihat semata-mata dari datangnya pemilih ke TPS. Padahal ketika kita bicara partisipasi masyarakat bisa jadi tidak semata-mata datang ke TPS, tapi sejauh mana mereka mengikuti kampanye misalkan, atau bentuk dari kacamata kami yang pengawas pemilu, sejauh mana mereka melaporkan dugaan pelanggaran, dan banyak sekali indikator-indikator partisipatif yang bisa jadi harus digali lebih lanjut. Jadi itu yang menjadi tantangan kami di penyelenggara. Nah, yang lebih susah lagi ketika bicara dengan tema diskusi kali ini, Mas Wawan, adalah pengaturan yang ada itu memang membuat kita terjebak pada patronase. Bahkan kecenderungan yang sekarang muncul adalah pilihan untuk proporsional tertutup misalkan. Proporsional tertutup itu kan menunjukkan bahwa kendali atas siapa yang nantinya mewakili suara rakyat hanya ditentukan oleh beberapa orang, itu saja. Bukan lagi oleh rakyat sebagaimana proporsional terbuka. Tapi elit partai. Elit partai yang akan menentukan siapa yang dia memilih.
Itu memang yang kalau saya pribadi melihatnya itu sebagai salah satu tantangan bagaimana memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat, walaupun memang bisa jadi proporsional tertutup itu dilihat sebagai bagian dari transisi untuk pada akhirnya mendewasakan rakyat, karena misalkan salah satu argumentasi yang digunakan untuk menentang proporsional terbuka adalah money politik. Ya, betul. Siapa yang punya kekuatan modal, maka dia bisa jadi punya kesempatan untuk terpilih, betul, walaupun bisa jadi dia bukan orang yang dikader oleh partai misalkan. Jadi di situ itu menjadi bagian dari diskursus yang ada di kami di penyelenggara pemilu, karena ditambah dengan pengaturannya di tingkat pengaturannya sudah terlalu detail di tingkat undang-undang, Mas. Jadi jadi kami di level penyelenggara tidak punya kekuasaan yang cukup signifikan untuk memberikan perspektif dalam penyelenggaraan pemilu. Di situ bahkan misalkan proses pencalonannya seperti apa, proses kampanyenya seperti apa, proses pemungutannya saja pun seperti apa, itu sudah diatur di tingkat undang-undang, sehingga memang itu tadi menjadi tantangan bagi kami di penyelenggara. Gitu sih, Mas Kawan. Terima kasih banget ilmunya. Sami-sami. Itu anak-anak Madat ini, terima kasih itu. Iya, karena mohon maaf Mas Kawan, teman-teman Madat juga izinkan saya menginformasikan atau menginformasikan lah. Kami di penyelenggara ini kalau nggak ada diskusi kayak gini, itu jadinya kayak mesin yang cuma sekedar menjalankan rutinitas tanpa ada perspektif, tanpa ada pengetahuan, yang nggak, jadinya kering banget. Dan melewati diskusi ini, jadi saya ini kan diskusi baru tahu tadi malam, jadi ini saya harus ikut ini, nggak peduli libur, nggak peduli apa, harus ikut ini. Ya. Saya juga nggak tahu kalau tanggal 1 itu libur gitu kan. Oh, ternyata libur. Ya. Tapi saya jam 3 nanti masih ada kuliah kok. Kuliah jalan terus saya dengan mahasiswa saya. Saya juga kayaknya hari ini akan penuh dengan seri diskusi, Mas. Jadi setelah ini nanti akan ada diskusi yang lain, ada diskusi. Karena emang ini kesempatan kami untuk tidak kering ya. Jadi kami juga tidak mau penyelenggara dilihat semata-mata sebagai robot yang melaksanakan tugasnya saja. Tapi kami penyelenggara yang punya atau kebetulan diberikan mandat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi, quote-unquote, manifestasi atas kedaulatan rakyat. Itu saja sih. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Purno ini sebenarnya satu hal. Kalau dalam ilmu politik, itulah yang dikatakan sebagai pendekatan institusional. Theoretical approach atau institutional approach, yang dikatakan bahwa institution matter. Itulah pentingnya institusi. Tetapi institusi dalam sudut pandang formal tadi, gitu kan? Aturan itu mengarahkan tindakan politik. Karena tadi kan Mas Purnomo kan bilang tidak bisa keluar dari mana-mana. Ya, kita hanya ngikutin aturan aja. Tapi kelemahan dari pendekatan institusional itu adalah sebenarnya dia menutup mata atas praktek informal yang justru sebenarnya jauh lebih berpengaruh di dalam mengarahkan tindakan pikiran politik seseorang di dalam pemilu. Bukan semata-mata diatur di dalam aturan. Ya, kan patronase itu kan tidak ada di dalam aturan, itu tidak boleh. Tapi prakteknya, itu kan. Nah, jadi prakteknya itu jauh lebih berpengaruh dibanding aturan formal. Jadi tadi Mas Pur sebenarnya sudah menjelaskan satu perspektif di dalam ilmu politik. Wah, ini kalau jadi belajar perspektif ilmu politik, ini kayak saya ngajari pengantar ilmu politik sebenarnya saya ini, gitu kan. Ya, nah itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oh ya, terima kasih Pak Wawan. Ini masih ada pertanyaan di kolom chat dari Grati Atta, seperti di Kabupaten Pasuruan, Gus Irsyad menjadi calon tunggal, apakah ini ada demagog dalam demokrasi lokal? Tadi sudah saya artinya saya jelaskan tadi bahwa memang ini menjadi berbahaya ketika kemudian bahan bakar menyebabkan kemunculan demokrasi calon tunggal itu karena tadi gitu kan orang merasa berhutang budi. Orang menjadi tidak mau bersaing. Ya, orang menjadi tidak mau bersaing dengan dengan Gus Irsyad karena misalkan merasa tidak enak. Nah, itu kan bahaya kalau sudah tidak enak, sudah tidak kompetisi di situ. Ya. Saya masih ingat dulu Gus Ipul itu sebenarnya tidak akan maju awalnya di Kota Pasuruan, tidak. Gus Ipul itu awalnya mau maju di Kabupaten Malang.
Tetapi Gus Ipul tidak berani maju di Kabupaten Malang bukan karena beliau tidak populer. Ingat, Gus Ipul menang cukup telak di dalam Pilgub 2018 di Kabupaten Malang dibanding Bu Khofifah. Karena jasanya Pak Sanusi Bupati yang sekarang. Beliau merasa tidak mau berkompetisi di Kabupaten Malang karena tidak enak dengan Pak Sanusi. Nah, politik tidak enak, politik sungkan, itu yang menurut saya menjadi bahaya ketika itu bahan bakarnya adalah tadi politik imbal balik begitu. Jadi dia jadi tidak kritis, tidak mau bersaing, tidak mau kompetisi karena politik sungkan tadi. Nah, itu kalau sudah politik sungkannya kalau baik sih nggak masalah, misalkan karena memang kinerjanya bagus segala macam. Tapi kalau karena politik imbal balik ini menjadi berbahaya. Saya tahu memang Gus Irsad itu luar biasa, sangat populer di kabupaten, sangat populer. Karena ada teman-teman saya yang bikin survei di sana, ya sangat populer, luar biasa. Dan tingkat afinitasnya juga tinggi, tingkat kesukaannya juga tinggi, ya. Nah, tapi bahayanya dari seperti ini adalah sebenarnya tadi ini bisa menjadi tirani buat demokrasi sebenarnya, karena Schumpeter mengatakan bahwa metode demokrasi itu adalah ketika bekerja, ketika ada yang namanya tadi pemilu yang berjalan secara kompetitif. Ya, kompetitif itu artinya ya betul-betul dengan dalam bahasa kita ya duber dan jurdil itu sebenarnya itu kan pemilu kompetitif dalam bahasa Indonesia. Jadi ini terus kemudian yang lain mungkin saya sekarang sebenarnya karena ini pas Hari Pancasila gitu kan. Jadi menurut saya penting juga kita kemudian mempopulerkan istilah-istilah yang menurut saya lokal kayak luberjurdil. Ingat luberjurdil itu sebenarnya adalah tadi yang demokrasi dalam perspektif kompetitif sebenarnya. Cuman kan orang lebih senang dengan bahasa-bahasa Inggris misalkan ya. Ada pepaya California. Orang awalnya nggak mau. Ingat California itu sebenarnya temuan dari para peneliti dulu namanya pepaya kali gede gitu loh. Tapi dengan istilah pepaya kali gede itu tidak laku. Karena orang Indonesia senangnya kan ini. Akhirnya disebut pepaya California. Padahal itu dari kali gede sebenarnya. Ya bukan dari California Amerika. Nah sebenarnya kita coba jadi memainkan narasi itu sekarang harus pinter-pinter gitu kan. Jadi ini memang marketing communication-nya, marketing politiknya dari teman-teman penyelenggara pemilu maupun juga pembuat undang-undang ini harus kemudian membuat kita menjadi lebih mempopulerkan kayak luberjurdil. Ingat luberjurdil itu adalah prinsip menurut saya demokrasi yang dalam praktek demokrasi kompetitif tadi. Tapi kita terkadang lainnya apa luberjurdil ribet gitu. Tapi kan salah. Sebenarnya itu justru prinsip-prinsip luberjurdil itu bagus. Ya, seperti yang tadi kita tidak sadar bahwa kita terjebak di dalam bahwa kita ini mengatakan apa neoliberal, demokrasi kita sudah liberal kok, ukuran-ukuran liberal kok, ya kebebasan sipil, hak-hak politik, kemudian lembaga demokrasi itu ukuran-ukuran demokrasi liberal yang mulai dari awalnya iliberal demokrasi, kemudian nanti sampai titik akhirnya adalah liberal demokrasi, ya, oke. Jadi itu menurut saya mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Wawan atas penjelasannya. Karena waktunya sudah habis, mungkin diskusi ini bisa ditutup. Untuk seri diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan di lain waktu. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi tadi, di mana demokrasi berbasis patronase merupakan demokrasi yang berbasis riset atau politik imbal balik dalam hal ketika seseorang memberikan kepada calon pilih bisa berupa uang atau barang yang dijadikan direct policy output, di mana manfaatnya langsung kepada kebijakan atau pertukaran suara. Politik imbal balik ini di mana mempunyai ciri-ciri kandidat di awal bisa berupa berharap mendapatkan imbalan dukungan suara, bahkan mencegah untuk tidak memilih. Seperti contoh pada pilkada, di mana kalau demokrasi berbasis patronase pilkada ini dicirikan dengan adanya populisme, strategi, serta mendorong kebijakan aktivitas yang populer.
kapasitas atau kapabilitas dengan mengelola dukungan dan oposisi baik formal maupun informal, serta kemampuan untuk memfilter dan membangun infrastruktur atau distribusi. Penting untuk melihat bahwa pengukuran demokrasi saat ini harus memahami teknik pengumpulannya tidak hanya beracu pada metode lama. Maju mundurnya demokrasi terhadap negara lebih banyak karena terkait elit dan pengukuran berbasis formal serta opini, sehingga berikan opini publik yang bersifat demokrasi. Indeks demokrasi yang baik di mana sistem pemerintahannya masih banyak diselewengkan, seperti paradoks praktek-praktek politik predator, dan salah satu kemundurannya melihat di Indonesia dalam hal aspek formal dan informal. Mungkin sekian untuk diskusi dengan tema demokrasi berbasis patronase ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan baik dari segi pemateri maupun moderator. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi